Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ekspresi Lindong tidak berubah saat dia melihat wanita muda itu melarikan diri dari panggung. Setelah beberapa saat, seorang diaken sekte Dao tiba-tiba muncul dan turun ke peron. Dia memandang Lindong dengan cara yang agak aneh, sebelum mengumumkan dengan suara yang keras. Pemenangnya adalah Lindong. Namun setelah suara diaken terdengar, gelombang suara mendesis terdengar dari sekitarnya. Pada saat ini diaken itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun tatapan yang dia kirim ke Lindong sekarang secara tak terduga mengandung sedikit rasa hormat. Namun tatapan yang dia kirim ke Lindong sekarang secara tak terduga mengandung sedikit rasa hormat. Tak lama setelah itu, dia tertawa kecil dan berbicara sedemikian rupa sehingga hanya Lindong yang bisa mendengarnya. Anak nakal yang baik, benar-benar cepat dan galak. Kau benar-benar berani memukul bibi kecil yang hebat. Mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum masam. Setelah itu dia turun dari panggung. Dia bisa merasakan bahwa tatapan para murid aula sunyi sangat aneh. Namun tepat saat dia mengabaikan mereka, Jiang Hao dan yang lainnya segera bergegas. Setelah mencapai, mereka mengancungkan jempol mereka ke Lindong. Sambil mengenakan ekspresi tersenyum aneh yang hanya bisa dipahami oleh seorang pria. Adik laki-laki Lindong, kau adalah orang pertama yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu kepada adik perempuan junior. Sepertinya kau adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan gadis kecil itu, ucap Jiang Hao berkata dengan senyuman aneh. Namun jangan khawatir, semua murid aula sunyi mendukungmu sepenuhnya. Mendengar kata-kata ini, Lindong langsung tersedak. Beralih untuk melihat seringai aneh dan mengejek di wajah para murid aula sunyi di sekitarnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak. Enyahlah, saat Lindong turun dari panggung, Ying Huan telah kembali ke arena di mana para murid aula langit berada. Wajah cantiknya jelas memerah, sementara matanya yang besar dipenuhi dengan rasa malu. Murid-murid aula langit di sekitarnya semuanya memiliki kebencian terpampang di seluruh wajah mereka. Ying Huan adalah orang yang paling populer di aula langit mereka dan ada banyak murid di sana yang menyukainya. Tindakan Lindong sebelumnya tidak diragukan lagi membuat mereka sangat marah dan mengubahnya menjadi musuh bersama. Sama seperti Ying Huan yang tampaknya masih terpesona karena kejadian sebelumnya, tawa lembut terdengar dari sampingnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat kakaknya Ying Xiaoxiao menatapnya dengan senyum mengejek di wajahnya. Ying Huan yang masih dalam proses menghilangkan kekesalannya langsung mengamuk saat melihat ekspresi Ying Xiaoxiao. Kakak, tidak apa-apa jika kau tidak membantuku untuk membalas dendam pada orang yang melakukan itu padaku. Tapi kau sebenarnya menggangguku juga, ucap Ying Huan. Siapa yang memintamu untuk melakukan perlawanan yang sia-sia? Lindong tidak ingin menyakitimu. Oleh karena itu, dia memilih untuk melakukan hal itu, ucap Xiaoxiao berkata sambil tersenyum. Bajingan itu, ucap Ying Huan dengan marah. Orang itu memang kurang elegan. Jika kakak bertemu dengannya nanti di kompetisi, aku akan memastikan untuk membalaskannya untukmu, ucap Ying Xiaoxiao. Namun mata Ying Huan yang sedikit melengkung itu mengungkapkan niat yang agak bahagia. Aku sangat membenci orang itu. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain mulai sekarang? Ying Huan mengatupkan giginya sebelum mengangkat kepalanya dan mengirim tatapan jahat ke arah para murid aula sunyi. Setelah melihat Lindong yang berdiri di depan, dia tampaknya merasakan sesuatu juga akan berbalik, menyebabkan mata mereka berpotongan.
Mata hanya berpotongan untuk beberapa nafas pendek. Wajah Lindong tetap tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun jelas bahwa Ying Huan tidak memiliki kulit setebal yang terakhir. Karena itu dia hanya bisa menarik kembali pandangannya. Jelas pada saat ini Ying Huan terus mengutuk dan marah terhadap Lindong. Ketika Ying Xiaoxiao di dekatnya melihat penampilan Ying Huan saat ini, dia tersenyum tipis. Sepertinya hari-hari ramah tamah yang dinikmati gadis ini di Sekte Dao akan segera berakhir. Di daerah yang tidak jauh dari murid Aula Sunyi, ada sekelompok murid dari King Ye berdiri tegak dan lurus di depan. Dia juga baru saja memenangkan pertandingan dengan mudah. Namun ekspresinya saat ini tidak berubah menjadi lebih baik karena itu. Sebaliknya ada fluktuasi samar dan agak marah. Penyebab kemarahan itu jelas dari pertandingan sebelumnya antara Lindong dan Ying Huan. Setelah dia kembali ke wilayah Aula Langit, tatapannya selalu terkunci di tubuhnya. Wajah merah menyala yang terus berfluktuasi dari wanita muda itu membuatnya samar-samar merasakan kegelisahan. Ying Huan dan dia, ada beberapa kegelapan dan kesuraman di mata King Ye saat dia menatap Lindong. Tangannya tidak bisa menahan saat dia perlahan mulai mengepalkannya. Aku harap kau tidak akan bertemu denganku di pertandingan selanjutnya. Jika tidak, aku akan mengakhiri keajaibanmu di dalam Sekte Dao. Pada saat ini Lindong berdiri dengan damai di dalam wilayah murid Sekte Dao. Pada saat ini Lindong berdiri dengan damai. Sehubungan dengan berbagai jenis tatapan yang datang ke segala arah, dia tidak bergerak sedikit pun. Jelas bahwa dia berkulit sangat tebal. Namun dia tidak mempertahankan ketidakpeduliannya dengan lama. Itu karena dia merasakan tatapan menusuk yang membuat semua bulu halus di tubuhnya berdiri. Ketika dia memiringkan kepalanya, dia melihat Ying Xuanzi yang duduk di tengah dan menghadap ke seluruh stadion. Menatapnya dengan tatapan dan senyum tipis. Saat tatapan ini mengarah padanya, Lindong merasakan kulitnya menjadi sedikit mati rasa. Memukul putri seseorang di depan orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selanjutnya ketika dihadapkan dengan master sekte misterius dan tidak terduga ini, terlebih lagi dia telah melakukan perbuatan sebelumnya dengan agak impulsif. Untungnya Ying Xuanzi tidak terus menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Akhirnya membiarkan Lindong menghela nafas lega. Lindong merasa sedikit marah di dalam saat dia berpikir. Ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Di antara mereka semua, mengapa dia bertemu yang paling merepotkan? Kakak senior Wang Yan telah menang lagi. Tepat saat Lindong menghela nafas lega, suara serius Pang Tong tiba-tiba terdengar di telinganya. Alis Lindong melonjak sebelum dia melihat ke arah panggung yang tidak jauh darinya. Di sana berdiri Wang Yan dengan jubah abu-abu. Saat ini, dia sudah berbalik dan berjalan untuk pergi. Di depannya adalah seorang murid balai bumi yang wajahnya putih pucat. Namun wajah murid itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan penderitaan karena dia memang tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk bertarung dengan Wang Yan. Satu lagi yang secara otomatis mengakui kekalahan bahkan sebelum memulai. Ucap Pang Tong sebelum tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Wang Yan sudah melalui 3 pertandingan. Dalam semua pertandingan, lawan-lawannya telah mengakui kekalahan bahkan tanpa perlawanan. Jelas bahwa mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung karena kehadiran Wang Yan yang mengintimidasi. Layak menjadi orang terkenal yang menduduki peringkat kedua dalam daftar buronan sekte. Mengalahkan musuh bahkan tanpa bertarung. Di antara semua murid Sekte Dao, mungkin hanya kakak senior Wang Yan yang bisa mencapai itu. Ucap Jiang Hao berkata sambil menghela nafas. Lindong menyilangkan jarinya dan mengirimkan tatapannya ke Wang Yan. Setelah itu dia melihat ke arah Ying Xiaoxiao. Saat ini, dia tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Namun Lindong masih bisa melihat jejak ketegasan di matanya. Jadi kau telah memutuskan untuk melawan dia? Lindong mengerutkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa pertarungan antara mereka berdua pasti akan menjadi pertarungan yang menakutkan antara 2 raksasa.
Namun siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir akan tetap bergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Dalam periode waktu berikutnya, Lindong naik dan bertarung 2 kali lagi. Lawannya adalah murid langsung senior Aula Langit yang cukup kuat. Namun pada akhirnya, mereka tetap mengalami kekalahan total di tangan Lindong. Setelah 3 kemenangan berturut-turut dalam 3 pertandingan, ini memungkinkan Lindong untuk memasuki babak final. Saat ini para murid yang tersisa semuanya dianggap sebagai elit di dalam aula masing-masing. Perkelahian mereka juga dibandingkan dengan yang sebelumnya juga akan menarik lebih banyak perhatian. Saat seorang pemenang muncul sekali lagi dengan suara sorakan yang tak terhitung banyaknya dalam sebuah pertandingan, seorang diaken muncul melihat sekeliling sebelum sebuah suara yang dalam dan keras terdengar. Pertandingan berikutnya Balai Bumi Kingye. Setelah dia menyebutkan namanya, ada jeda dalam suaranya sebelum dia berbalik dan melihat langsung ke wilayah Aula Sunyi. Kingye melawan Lindong dari Aula Sunyi. Begitu kata-kata ini keluar, keributan segera terjadi di seluruh stadion sebelum mulai mengembang dengan keras. Orang-orang teratas dari 2 aula yang berbeda akhirnya mulai bentrok. Keributan dengan cepat menyebar di puncak gunung dan pada akhirnya, tatapan yang tak terhitung banyaknya langsung berubah menjadi panas yang berapi-api. Keduanya yang akan bertempur memiliki prestise yang sangat tinggi di dalam Sekte Dao. Kingye tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di Aula Bumi. Bahkan dalam generasi muda Sekte Dao, dia dikenal sebagai seorang jenius yang kedua setelah Ying Xiaoxiao. Dengan demikian orang bisa tahu betapa berbakatnya dirinya. Demikian pula, meskipun Lindong mungkin kalah dari Kingye berdasarkan senioritas, berbagai keajaiban yang dia bawa cukup untuk membuat siapapun melupakan statusnya sebagai pendatang baru. Keberhasilannya dalam memahami kitab suci penghancuran besar mengukuhkan gelarnya sebagai orang nomor 1 di Aula Sunyi. Mereka berdua adalah anggota generasi muda terbaik dari Sekte Dao. Pertarungan mereka pada dasarnya adalah pertarungan antara yang terbaik dari 2 aula. Adapun siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya, semua orang jelas sangat penasaran untuk mencari tahu. Di area Aula Bumi, Kingye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan wajahnya setenang air yang tenang. Tatapan yang dia kirim ke Lindong gelap dan suram. Selama dia bisa mengakhiri legenda Lindong, Lindong kemungkinan tidak akan lagi terjalin dengan Ying Huan-Huan. Lakukan saja kakak senior Kingye. Ekspresi murid Balai Bumi di belakang Kingye dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka bersorak dengan suara keras. Kingye tersenyum tipis sebelum dia terbang menuju panggung. Setelah mencapai panggung, dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Lindong. Adik laki-laki Lindong, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Dari apa yang aku dengar, Kingye ini telah mencoba tahap 9 Yuan Nirvana sebelum kompetisi aula. Meskipun dia gagal pada akhirnya, kekuatannya telah jauh melampaui puncak biasa praktisi tahap 8 Yuan Nirvana. Ditambah dengan penguasaannya yang sukses dari salah satu dari 4 kitab suci misterius besar, kemampuan tempurnya akan luar biasa. Kau harus berhati-hati, ucap Pang Tong memperingatkan Lindong setelah melihat Kingye dengan ekspresi serius. Ya, ucap Lindong dengan suara yang samar. Dia secara alami tahu bahwa Kingye tidak mudah untuk dihadapi. Sejujurnya kemampuan tempurnya pasti akan jauh melebihi Hao Zhen dari Gua Tebing Besar. Saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan dia tidak akan menyimpan pikiran penghinaan. Kakak senior Lindong, semuanya terserah padamu. Kau mendapat dukungan penuh dari kami semua Aula Sunyi. Murid-murid Aula Sunyi di sekitarnya merasa agak emosional ketika mereka berteriak serempak. Lindong saat ini telah menjadi simbol Aula Sunyi mereka. Pertarungan ini akan menjadi faktor penentu apakah mereka akhirnya bisa merayakannya dengan bahagia setelah terjebak sebagai tempat terakhir begitu lama. Aula Sunyi mereka selalu menjadi tempat terakhir untuk setiap kompetisi aula selama beberapa tahun terakhir. Meskipun kitab suci penghancuran besar dikenal sebagai seni bela diri terkuat di dalam Sekte Dao, itu terlalu sulit.
membuatnya menjadi lebih mirip dengan sebuah ornamen. Jika itu tidak dapat dipahami, tidak peduli seberapa kuatnya itu tidak diragukan lagi menyebabkan murid-murid Aula Sunyi teratas menderita kerugian besar ketika dicocokkan dengan rekan-rekan mereka dari aula yang lain. Jelas rekan-rekannya telah berhasil memahami kitab suci misterius besar lainnya. Oleh karena itu Aula Sunyi selalu berakhir di antara 4 aula. Meskipun mereka tidak pasrah ditindas demikian rupa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun penampilan Lindong telah mematahkan lingkaran tak berujung ini. Kitab suci penghancuran besar sekali lagi telah muncul. Dan ini membangkitkan hati semua murid Aula Sunyi. Penampilannya sekali lagi memberikan mereka kepercayaan diri untuk menantang peringkat. Saat dia merasakan banyak tatapan tulus dari sekelilingnya, Lindong menghela nafas ringan sebelum memberikan anggukan samar ke arah Pang Tong dan yang lainnya. Dengan kilatan tubuhnya, dia berlari ke atas panggung dengan cara yang sama seperti King Ye di bawah banyak tatapan penonton. Pada saat ini, panggung khusus ini tidak diragukan lagi berubah menjadi titik fokus dari seluruh tempat. Bahkan Ying Xuanzi dan 4 ketua aula di atas platform yang lebih tinggi telah mengalihkan pandangan mereka. Kak, siapa yang lebih mungkin menang di antara mereka berdua? Ucap Ying Huan akhirnya pulih dari keadaan yang sebelumnya dipermalukan dan marah. Saat dia menatap 2 orang di atas panggung yang sama-sama mengeluarkan aura yang tangguh, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya. Sulit untuk menebaknya, ucap Ying Xiaoxiao. Ada beberapa jejak keseriusan dalam mata Ying Xiaoxiao. Segera dia melanjutkan. Meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, kekuatan Yuannya bagaimanapun juga lebih rendah daripada King Ye. Meskipun yang terakhir gagal untuk menerobos ke tahap 9 Yuan Nirvana, kekuatannya jauh melebihi ahli tahap 8 Yuan Nirvana puncak biasa. Selain itu, meskipun Lindong memiliki kitab suci penghancuran besar, King Ye juga memiliki kitab suci Kaisar Bumi. Oleh karena itu masih terlalu dini untuk memutuskan siapa pemenang akhirnya. Namun siapa yang ingin kau menangkan? Tanya Ying Xiaoxiao tiba-tiba bertanya sambil main-main menatap Ying Huan. Ying Huan tertegun sejenak setelah pertanyaan tiba-tiba yang muncul entah dari mana. Jika sebelumnya hubungannya dengan King Ye tidak buruk dan dia jelas akan condong ke arahnya. Bagaimanapun, mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan hubungan mereka lebih baik daripada teman biasa. Namun dia tiba-tiba menemukan bahwa dia secara tak terduga tidak dapat dengan cepat memberikan jawaban yang pasti sekarang. Dia jelas sangat marah karena tindakan Lindong sebelumnya. Namun ketika saat seperti itu datang, dia menyadari bahwa keinginan untuk melihat Lindong gagal tidak sekuat yang dia harapkan. Aku tidak tahu. Tatapan wanita muda itu berubah mengelak untuk sementara waktu sebelum dia mengumumkan jawabannya. Ying Xiaoxiao menatap dalam-dalam ke mata mengelak wanita muda itu dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik itu. Sebagai gantinya, dia berkata, "Kalau begitu, lanjutkan menonton. Akan ada pemenang pada akhirnya." Pada saat ini di panggung di mana tatapan semua orang terfokus, King Ye dengan tenang menatap Lindong dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. "Kau sama sekali tidak mengecewakanku. Aku awalnya percaya bahwa kau tidak akan dapat mencapai tahap ini," ucap King Ye. Lindong sedikit mengerinyit mendengar nada bicara King Ye. Dia tahu bahwa King Ye membencinya karena alasan tertentu terkait dengan Ying Huan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mencapai tingkat seperti ini. Terima kasih banyak atas perhatian saudara senior King Ye. Namun aku percaya bahwa perjalananku tidak akan berakhir di sini. Sejak kata-kata King Ye begitu bermusuhan, Lindong memutuskan untuk tidak terlalu sopan dan segera membalas. "Hahaha, mungkin benar terserah kau untuk membuat keputusan seperti itu." King Ye tersenyum tipis, sementara kilatan hebat melintas di matanya. Dia perlahan mengambil langkah maju sebagai aura yang beberapa kali lebih kuat dari Hao Zhen perlahan terbentang dari tubuhnya seperti air banjir. "Lindong, jika kau kalah dalam pertandingan ini, kurangi interaksimu dengan Huan.
ucap King Ye. Segera aura kekerasan dan ganas menyatu menjadi kekuatan yang menindas yang menyelimuti Lindong sementara bibir King Ye bergerak. Dan suara samar ditransmisikan ke telinga Lindong. Alis Lindong yang erat dirajut bersama-sama. Dia menatap King Ye saat dia perlahan menjawab. Pertama, izinkan aku memberitahumu bahwa dia dan aku hanya berteman. Terlebih lagi, jika ini caramu mengungkapkan perasaanmu kepada seseorang, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat mengecewakan, ucap Lindong. Seketika King Ye tercengang mendengar kata-kata Lindong. Beberapa saat kemudian, kemarahan muncul di matanya saat dia berbicara dengan suara yang rendah. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana aku harus melakukan sesuatu. Karena kau menolak untuk mendengarkan, jangan salahkan aku karena mengakhiri perjalanan ajaibmu di sini, ucap King Ye. Pada saat ini Lindong menggelengkan kepalanya. Sepertinya King Ye terlalu tergila-gila dengan Ying Huan. Namun caranya agak ekstrim. Jelas bahwa apapun yang dikatakan Lindong tidak akan berguna karena kondisi King Ye saat ini. Oleh karena itu, Lindong tidak repot-repot berbicara lebih jauh. Dia menatap King Ye dan menarik nafas dalam-dalam saat cahaya hijau tebal mulai melonjak di tubuhnya. Sisik naga hijau sekarang samar-samar terlihat di kulitnya. Pertandingan dimulai. Setelah melihat situasi seperti itu, Diaken yang melayang di atas panggung dengan samar menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu suara rendah dan dalam bergema ke bawah. Aku sudah memberimu kesempatan, namun kau menolak untuk menggenggamnya. Karena itu aku hanya bisa menggunakan caraku untuk memberitahumu bahwa kau harus mundur. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Begitu suara King Ye memudar, matanya menjadi gelap secara substansial. Dengan genggaman tangannya, Yuan Power yang tak terbatas menyapu tanpa syarat dari tubuhnya dan dengan injakan kakinya, tubuhnya merobek udara dan muncul di depan Lindong. Sebuah pukulan ganas meledak di udara, membawa serta kekuatan yang menakjubkan saat mendekati Lindong dengan kecepatan kilat. Suasana permusuhan di atas panggung akhirnya meledak pada saat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.